Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat akan menyampaikan informasi kesehatan tentang campak dan imunisasi campak. Campak adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan disebabkan virus. Virus ini menyebar melalui udara saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nama lain campak yang pertama morbili, yang kedua measles, yang ketiga rubella. Penyebabnya dan masa inkubasi. Penyebab virus campak measles virus yang sangat menular. Masa inkubasi selama 7 hingga 14 hari setelah seseorang terpapar virus campak. Tanda dan gejala yang pertama demam 40 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, yang ketiga hidung ingusan atau pilek, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima mata merah meradang atau konjungtivitis. Yang keenam, peka terhadap cahaya, lebih suka di tempat yang redup atau gelap. Yang ketujuh, diare. Yang kedelapan, nafsu makan menurun. Yang kesembilan, komplik spot. Bintik-bintik kecil berwarna putih dengan warna putih kebiruan di tengahnya ditemukan pada lapisan dalam pipi. Yang ke-10, ruam di kulit. Yang pertama, ruam kulit berwarna merah, kecil-kecil, rapat dan merata, hampir seluruh tubuh. Yang kedua, ruam campak muncul sekitar 2-4 hari setelah gejala awal dan biasanya memudar setelah sekitar 1 minggu. Yang ketiga, sedikit terasa gatal. Pencegahan. Yang pertama, imunisasi campak. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, memakai masker bila akan kontak dengan penderita. Yang keempat, isolasi. Menempatkan di ruangan tersendiri bagi penderita campak. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan penderita. Komplikasi. Yang pertama, pneumonia. Yang kedua, ensefalitis. Yang ketiga, infeksi telinga. Yang keempat, bronkitis. Yang kelima, keguguran atau persalinan prematur. Yang keenam, penurunan trombosit darah. Yang ketujuh, kebutaan. Yang kedelapan, diare berat. Penanganan. Yang pertama, bila terdapat gejala seperti di atas tersebut, segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Pemberian obat-obatan, yaitu obat penurun demam, pemberian vitamin, pemberian antibiotika bila ada komplikasi. Yang kedua, istirahat, kurangi aktivitas atau bermain. Yang ketiga, banyak minum. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan cairan yang hilang. Yang keempat, pemberian asupan nutrisi yang cukup. Imunisasi campak. Imunisasi ini merupakan suatu proses memasukkan virus campak yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh guna merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi atau kekebalan terhadap penyakit campak. Jadi, manfaat imunisasi campak pada bayi sangatlah penting karena campak dapat menular dengan mudah. Manfaat imunisasi campak: melindungi anak dari penyakit campak yang disebabkan oleh virus campak. Jadwal imunisasi campak usia anak.
Jadwal imunisasi campak yaitu diberikan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada usia 9 bulan, yang kedua dosis penguatan kedua, second opportunity pada crash program campak, yaitu yang pertama anak umur 15 bulan, yang kedua anak umur 24 bulan, yang ketiga saat SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Cara dosis dan lokasi penyuntikan. Yang pertama, sebelum disuntikan, vaksin campak harus terlebih dahulu dilarutkan dengan pelarut yang telah tersedia pada kemasan. Yang kedua, vaksin campak diberikan dalam 1 dosis 0,5 ml. Yang ketiga, disuntikkan secara subkutan pada lengan atas. Reaksi atau efek samping imunisasi campak. Yang pertama, pada sekitar 5-15% pasien mengalami demam ringan dan kemerahan pada tempat suntikan selama 3 hari. Hal ini dapat terjadi 8-12 hari setelah imunisasi. Yang kedua, sakit ringan dan bengkak pada lokasi suntikan yang terjadi 24 jam setelah imunisasi. Yang ketiga, diare. Penanganan efek samping. Kompres dengan air hangat, berikan obat penurun panas atau analgetika antiviretik. Kontraindikasi. Sebaiknya vaksin campak tidak diberikan kepada yang pertama anak malnutrisi atau kekurangan gizi, yang kedua alergi berat terhadap kanamisin dan eritromisin, yang ketiga anak yang sedang mengalami infeksi akut disertai demam, yang keempat anak yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau defisiensi sistem kekebalan, yang kelima anak yang sedang menjalani pengobatan intensif yang bersifat imunosupresif. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.